Ini sudah waktunya, dan kamu menjadi yang berikutnya. Muncullah sosok yang sama seperti sebelumnya. Banyak tangan-tangan yang narik, tapi kali ini tarikannya itu lebih dalam, bahkan sampai seperut Bayu. Bayu tuh pengen teriak minta tolong. Kalau sebelumnya dia bisa teriak minta tolong, tapi pada saat itu dia nggak bisa teriak sama sekali. Walaupun itu cuma dalam mimpi. Samar-samar dari dalam mimpinya itu kan Siwasana itu lagi dirawat, terus ada kabut juga. Dari kabut tipis tersebut muncul satu sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngelanjutin ceritanya Bayu yang kemarin nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan gue mau ngasih tahu kalian ya soal perihal cerita Jaya. Kan gue bilang cerita Jaya itu gue dikirimin sama orang cuy. Jadi ya kalau kata orangnya si penulisnya itu udah habis, ya udah habis gitu. Gue juga nggak bisa maksa-maksa atau gimana-gimana. Tapi ya semoga nanti akan ada kelanjutan dari Ilham Junior nih. Nah, ketika cerita Jaya ini udah habis, dia tuh ngasih tulisan atau ngasih cerita yang Bayu ini nih cuy. Menurut gua tuh kan udah baca ceritanya gitu kan. Kata gua di tengah atau udah mulai ke sono tuh udah mulai menarik dan gak jauh beda kayak cerita Jaya. Ya intinya versi yang berbeda lah gitu. Dan ada yang lucu-lucunya juga banyak gitu kan. Jadi kalian nikmati aja dari awal sampai akhir dan berpart-part terus gitu kan. Banyak episode-episode yang menarik banget. Nah, dan buat kalian juga nih, banyak yang bilang, "Bang, undang narasumber, undang teman-teman lu lagi." Nih, gue bilangin dari dulu, gue udah sering kasih tahu kalian kan bahwa teman-teman gue ini pada susah buat nongol di kamera cuy, karena nggak semua orang itu mau ngomong, mau cerita di depan kamera. Dan kalian tuh nggak bisa ngebayangin effortnya gue maksa-maksa teman-teman gue buat cerita tuh, kalian tuh nggak pernah tahu kan. Buset, udah kayak orang ngemis cuy. Bukan karena mereka nggak mau, sebenarnya lebih ke mereka ini nggak pede gitu cuy, nggak terbiasa di depan kamera aja. Dan gue pun ya terbiasa itu karena udah sering aja gitu kan. Makanya tuh sabar, ntar juga gue keluarin kok gitu. Orang yang sering gue ceritain di cerita gue, nanti gue keluarin. Nunggu mereka moodnya mau gitu kan, nggak boleh dipaksa-paksa. Nanti malah yang ada mereka ngejauhin gue kan, jadi nggak enak juga gitu kan cuy. Dan oke, gak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya aja dan ngelanjutin ceritanya Bayu yang kemarin ya. Kemarin itu kalau nggak salah Bayu itu udah sampai di mimpi. Ya, dia kebangun gara-gara mimpi buruk gitu kan. Tapi mimpinya ini seolah kayak nyata banget, tapi dia tuh nggak mau ambil pusing dan masa bodoh. Walaupun sebenarnya ketika udah selesai tuh, ketika dia udah bangun pagi, terus nginget-nginget tuh kayak, kok mimpinya terus terngiang-ngiang di kepala dia cuy. Dan bahkan dia tuh sempat penasaran dengan rawa-rawa yang ada di mimpinya. Seolah kayak dia nggak pernah ngeliat atau tahu, tapi seolah kayak kok gue kayak pernah lihat gitu. Jadi kayak ambigu dan sesuatu hal yang benar-benar bikin ngeganggu otak dan pikiran dia.
Nah singkatnya setelah dia mimpi itu kan dia tidur istirahat lagi, bangun pagi terus berangkat kerja lah. Dan dia tidak mempedulikan dengan mimpi yang sebelumnya. Dan dia pun tidak menceritakan tentang mimpi tersebut ke abah dan neneknya ini cuy. Kakek dan neneknya ini. Singkat cerita bayi ini pergilah. Dan kita akan beralih ke kakek neneknya. Yang dimana pada saat itu neneknya bilang, kayaknya cucu kita sudah menjadi incaran atau akan dijadikan tumbal. Kakeknya itu pun manggut sambil natap ke neneknya itu atau ke istrinya ya. Tatapan tajam yang benar-benar dimana dia tuh benar-benar kesal, marah. Jadi ternyata cuy, yang bikin marah adalah pernyataan dari neneknya ini benar bahwa cucunya ini akan dijadikan tumbal. Nah tumbalnya kenapa bisa dijadikan tumbal? Jadi dulu kakeknya ini juga sebenarnya memiliki ilmu hitam. Nah dan jin atau setan demit yang bakal ngambil tumbalnya adalah salah satu musuh dari kakeknya ini. Sebetulnya jin ini tuh udah disegel atau ya intinya udah dijauhkan lah. Tapi entah kenapa masih ada manusia atau ada manusia yang tiba-tiba bersekutu dengan si jin tersebut. Dan akibatnya karena sudah bersekutu, mau nggak mau tuh kan dia tuh datang lagi. Dan karena memang jin itu juga punya rasa dendam sama si kakek ini, jadi dia tuh bakalan nuntut bales sekalian. Dan kayak apa ya, bisa dibilang kayak kebenaran banget cucunya ada di situ juga. Kalau memang nggak bisa sama kakeknya ya udah sama cucunya aja gitu kan. Dan disitu pun setelah mereka ngobrol panjang nih antara kakek dan nenek ini, kakeknya itu cuman bisa narik nafas dan kayaknya kalau memang diperlukan, aku akan membuka ilmu itu lagi. Neneknya tuh atau istrinya tuh sempat kaget. Tapi istrinya ini juga nggak bisa berkata apa-apa karena memang itu adalah solusi terakhir. Tapi neneknya juga ngingetin, kenapa kamu nggak minta pertolongan dengan orang yang dulu sempat menyegel ilmu tersebut? Kakeknya cuma bisa menggelengkan kepala. Pertama, alasannya dia nggak bisa minta bantuan adalah jarak tempuh untuk minta pertolongan itu sangat jauh. Dan lagi, umurnya kan udah nggak muda lagi juga. Aku jadi serba bingung, kata kakeknya. Tapi semoga dengan ilmu tersebut aku bisa menyelamatkan cucuku walaupun ada harga yang harus dibayar. Neneknya pun seolah tahu harga apa yang harus dibayar, yaitu nyawa dari kakeknya. Tapi neneknya coba buat apa ya, intinya coba pakai cara lain dulu. Tapi ya memang nggak ada pikiran untuk bisa pakai cara lain, karena dulu pun untuk menyingkirkan jin tersebut atau setan tersebut itu memang harus menggunakan ilmu hitam tersebut cuy. Ya karena kakeknya ini bisa dibilang bukan apa ya, bukan seorang santri, orang yang belajar agama. Jadi ya salah satu jalan pintasnya adalah ya udah ngikutin pakai cara ilmu yang memang lebih tinggi gitu kan. Singkat ceritanya setelah obrolan itu kan Bayu ini pergi ke kerjaannya lagi gitu kan. Nah Bayu ini kerja kayak biasa, dia tuh ngebersihin. Dan ketika dia udah mulai masuk kerja lagi kan dia selalu pakai kalung tersebut. Tapi hawanya itu jauh berbeda cuy. Justru ketika dia memakai kalung tersebut, kalung itu tuh seolah kayak menarik, bahkan pandangannya tuh yang awalnya cuma samar-samar, kelihatan bayangan, seolah makin kesini kok hawanya tuh makin gak enak aja setelah memakai kalung tersebut. Dan pernyataan dari Haji Udin ini kayak seolah-olah koak doang gitu, yang katanya bisa melindungi tapi justru malah bikin dia tuh makin gusar gitu kan. Dia tuh akhirnya kerja terus gitu kan. Nah ketika di jam istirahat, dia kan biasanya tuh sering pulang, cuman karena memang dia takut diceramahin sama kakek dan neneknya, sebetulnya memang dia tuh punya rasa tidak nyaman juga kerja di situ. Tapi di sisi lain juga dia punya tanggung jawab yang dimana dia tuh pengen nuntasin dulu selama 1 bulan dapat gaji, ya mungkin nanti dia akan pertimbangkan gitu kan. Dan karena di sisi lain juga dia dapat gaji yang gede, bisa mencukupi kakek dan neneknya, walaupun kakek dan neneknya ini nggak pernah mau nerima uang tersebut gitu kan. Jadi ya udah ditabung aja tuh sama si Bayu ini gitu kan.
Nah ketika dia lagi istirahat mulai ngelamun-ngelamun, tiba-tiba dia ketiduran. Tek. Nah ketika ketiduran lagi-lagi Bayu ini benar-benar mimpinya jauh lebih nyata daripada malam sebelumnya. Dia berada di tengah rawa lagi cuy. Nah ketika berada di tengah rawa lagi, muncullah sosok yang sama seperti sebelumnya. Banyak tangan-tangan yang narik, tapi kali ini tarikannya itu lebih dalam, bahkan sampai seperut Bayu. Bayu tuh pengen teriak minta tolong. Kalau sebelumnya dia bisa teriak minta tolong, tapi pada saat itu dia nggak bisa teriak sama sekali. Walaupun itu cuma dalam mimpi. Samar-samar dari dalam mimpinya itu kan suasana itu lagi dirawat, terus ada kabut juga. Dari kabut tipis tersebut muncul satu sosok. Badannya berbadan manusia, sedangkan kepalanya berkepala ular. Perlahan jalan mendekati ke arah Bayu sambil mendesis. Ketika sudah mulai mendekat, sosok berkepala ular ini berbicara. Sebentar lagi waktunya. Dendam lama yang tidak terbalaskan akhirnya bisa terbalaskan. Dan kamu adalah anak yang cocok sebagai tumbal. Sosok itu lagi-lagi menyeringai dan ketawa menggema. Ketawa gemaannya ini benar-benar kayak menjalar ke badan dari si Bayu ini cuy. Badannya itu benar-benar gemeteran, keringat dingin bercucuran. Dan sosok tersebut itu perlahan makin lama tuh makin mendekat. Dan bahkan jari-jarinya yang berkuku panjang itu sempat mengibaskan seolah kayak mau mukul. Tapi sebetulnya yang dipenglihatan oleh Bayu adalah kibasannya itu benar-benar lumayan cukup jauh. Tapi entah kenapa kibasannya itu seolah kayak kena ke bagian dada. Dan itu kayak ngegores. Dan lukanya itu benar-benar sakit, perih, gatel. Dan ketika lukanya itu jadi sobek, Bayu ini benar-benar teriak sekencang-kencangnya gara-gara kesakitan. Gara-gara dia teriak kesakitan, Bayu ini terbangun. Gara-gara dia kan tidur itu kayak nyender di salah satu rakan gitu. Jadi kayak ada yang nimpah, dia tuh kebangun. Dan ketika kebangun dia benar-benar kaget bahwa di dadanya kok tiba-tiba terasa sakit. Dan pas dicek, luka tersebut itu nyata. Bayu benar-benar keringet dingin. Dan tatapannya tuh kayak, kok bisa nyata? Apa mimpi ini? Bayu tuh kayak megang, dia tuh ngeliat ini nyata. Bahkan ketika dia pegang ini kan perih, sambil gatel juga dia mau ngegaruk tapi nggak berani gara-gara sakit gitu kan. Bayu akhirnya sadar bahwa ketika dia berada di toko tersebut itu memang pilihan yang salah. Dan dia harus segera minta pertolongan ke kakeknya. Nah ketika Bayu mau bangun, Bayu itu benar-benar ngelihat ke depan. Di salah satu pohon yang memang lumayan cukup jauh. Samar-samar Bayu melihat sosok yang mirip dalam mimpinya. Badannya manusia tapi kepalanya ular. Walaupun jaraknya agak sedikit jauh, Bayu tuh kayak terus memperhatikan. Dia sempat ngucek matanya. Nyata enggak. Tapi benar-benar nggak bisa sama sekali. Karena Bayu ini pengen nyamperin tapi dia takut. Nggak disamperin, dia juga gimana gitu kan. Akhirnya Bayu tuh kayak masa bodoh dan lari sekencang-kencangnya dari toko tersebut. Ketika Bayu lari dari toko tersebut, Bayu sempat ngeliat Haji Udin yang nyeringai tipis. Tapi Bayu nggak terlalu menghiraukan dan terus lari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, lagi-lagi ketika Bayu mau sampai ke rumah kakeknya, Bayu ini udah disambut nih cuy sama kakeknya yang berada di teras. Tapi tatapannya kali ini jauh lebih tajam dan jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Bayu langsung bersimpuh atau kayak bersujud gitu cuy. Kek, Bah, tolongin Bayu. Bayu dapat sebuah luka yang entah bisa dijelaskan atau tidak.
Bayu bingung harus menjelaskannya dari mana, karena luka ini didapat bukan dari berkelahi atau terjatuh. Bayu nangis sekencang-kencangnya gara-gara dia takut. Dia lupa dengan ucapan dari kakeknya yang sebelum sudah memperingati. Abah ini cuma ngelus kepalanya. Coba Abah lihat, luka seperti apa yang kamu dapat. Bayu ini langsung ngedongah dan ngebuka bajunya semua. Ketika ngebuka bajunya, ternyata bukan cuma luka yang ngegores di dadanya, melainkan banyak luka lebam di sekujur badan Bayu. Bayu pun yang pertama kali baru ngeliat pada saat itu pun benar-benar kaget dan dia langsung duduk. Dek, Abah ini kenapa? Sambil berlinangan air mata. Abah yang pada saat itu udah mulai kesel, bahkan tangannya pun udah ngepelin, udah kayak greget banget gitu kan cuy. Tapi lagi-lagi Abah ini tarik napas panjang dan harus sebisa mungkin nahan emosinya dan manggil sang istri. Umi cepat keluar. Mi, cepat keluar. Uminya pun langsung buru-buru lari dong keluar dan ngeliat cucunya yang kondisi badannya itu lebam dan bahkan ada luka yang tak wajar. Uminya pun langsung nangis. Abah, Bayu kenapa, Abah? Bayu kenapa? Abahnya menyipitkan matanya dan bilang, nanti Abah kasih tahu. Sekarang ayo kita bawa cucu kita ke dalam. Dan Abah akan coba mengobati luka yang ada di dalam diri Bayu. Akhirnya mereka berdua dengan susah payah itu ngebawa Bayu ke dalam rumah cuy. Dan ketika udah ngebawa ke dalam rumah, Abahnya tuh komat kamit baca mantra dan uminya langsung menyodorkan segelas air. Segelas air yang sudah dibacakan mantra ini langsung disiram dari kepala sampai kaki. Dan ketika disiram, Bayu ini benar-benar ngerang kesakitan. Padahal air itu tuh benar-benar air biasa. Ya memang kalau misalkan ada luka kan kalau kena air itu kan perih, tapi sakitnya itu benar-benar nggak bisa dijelaskan. Bahkan saking sakitnya luka tersebut, Bayu itu harus mengalami pingsan karena nggak bisa nahan rasa sakitnya. Singkat cerita, Bayu ini pingsan dan ketika tersadar, kakeknya dan neneknya itu ada di sana gitu kan sambil senyum. Kamu udah sadar nak? Sekarang bangun. Dan ketika bangun, kirain semuanya udah selesai, namun ternyata Bayu ini langsung seketika muntah cuy. Dan muntahnya itu adalah muntah darah. Bahkan dari darahnya itu benar-benar hitam pekat. Bahkan dari cairan darah itu ada seekor kelabang. Bayu yang melihat seekor kelabang itu benar-benar ngelongok dong. Dan cuma natap ke abahnya. Abahnya tahu rasa penasaran dari cucunya ini. Abahnya nggak banyak cincong dan bilang, kamu lihat kelabang tersebut. Ketika kelabang itu udah keluar dan menggeliat awal-awalnya, tiba-tiba kelabang itu mati dengan sendirinya. Dan kelabang tersebut pun kayak tiba-tiba tuh jadi ngebusuk gitu aja cuy. Dan ukuran kelabang itu segede jempol tangan gua nih cuy. Dan Bayu pun lagi-lagi kaget kok bisa. Akhirnya Abah ini langsung bilang, kamu mandi bersih-bersih. Nanti setelah mandi kamu makan. Nanti ada sesuatu hal yang harus Abah ceritakan ke kamu. Singkatnya Bayu pun akhirnya nurut tuh pada saat itu. Nah setelah akhirnya mandi terus makan, akhirnya mereka bertiga itu kumpul. Dan Abah ini langsung membuka obrolan. Ada hal yang harus kamu ketahui. Dan semoga ini bermanfaat untuk kamu. Mungkin orang tua kamu dulu pernah bilang bahwa Abah ini adalah sosok orang yang bisa berkomunikasi dengan setan atau jin. Dan Abah akan menceritakan semuanya biar kamu tidak banyak bertanya lagi. Walaupun memang akan ada beberapa hal yang mungkin sulit kamu pahami, tapi dengan sendirinya kamu nanti akan paham. Dulu
Abah itu adalah seorang warga desa biasa. Namun dulu Abah ini terlahir pada saat masa zaman penjajahan Belanda. Dan ketika masa zaman penjajahan Belanda ini, ada orang Belanda yang memang kenal dengan dukun sakti dan dipekerjakan. Ya, bisa dikatakan dukun itu adalah bawahan dari seorang penjajah Belanda. Dan penjajah Belanda ini menugaskan dukun sakti tersebut untuk menyebarkan sebuah wabah semacam santet ke salah satu desa. Dan desa itu adalah desa yang Abah tempati sekarang. Seiring berjalannya waktu, Abah itu berkunjunglah ke desa ini main. Cuman karena memang dulu istri Abah atau yang sekarang jadi nenek kamu adalah warga desa di sini. Akhirnya Abah itu sedikit lama dan ternyata wabah itu pun menyerang dari keluarga nenek kamu. Sebetulnya nenek kamu pun bukan warga asli sini, dia juga semua pendatang. Tapi karena memang sudah mencari bisa dibilang kayak ya nyari kerjaan, bertani dan sebagainya, akhirnya ya mereka itu tinggal semua di sana. Awalnya desa tersebut itu sejahtera, cuman kemunculan dari dukun tersebut bikin semuanya berubah. Tidak ada satu warga pun yang berani melakukan tindakan minta pertolongan ke orang lain atau ke desa lain pun. Desa lain pun angkat tangan karena desa lain pun mengalami hal yang sama, teror yang sama. Sampai akhirnya Abah memutuskan untuk bersekutu dengan setan juga. Walaupun ilmu kita berbeda, tapi setidaknya ilmu Abah itu jauh lebih tinggi daripada dukun tersebut. Walaupun Abah tahu cara mendapatkan ilmu tersebut itu dengan segala resiko, tapi Abah sudah bertekad karena Abah mencintai dari nenek kamu. Dan Abah juga tidak tega melihat warga banyak yang tertindas dengan santet dukun tersebut. Akhirnya Abah memutuskan untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan ketika ilmu tersebut sudah Abah kuasai, Abah pun akhirnya memulai tindakan dan membuat perhitungan kepada dukun tersebut. Bayu yang mendengar ceritanya semakin menarik gitu kan. Bayu tuh perlahan tuh sambil kayak ngedekat lagi nih dan terus mendengarkan. Lalu gimana lagi, Bah? Abah ini tarik nafas panjang. Abah bisa menyingkirkan dukun tersebut dan Abah membunuh dukun tersebut. Bayu benar-benar kaget mendengar bahwa Abah membunuh dukun tersebut. Ya, memang Bayu pun tidak berpikir panjang. Memang tindakan Abah ini salah, tapi kenapa harus sampai membunuh gitu kan? Dan memang mungkin itu adalah yang memang gak akan dimengerti sama Bayu untuk saat ini. Lalu Abah pun menceritakan kelanjutan ceritanya lagi. Nah, ternyata dukun tersebut ketika sudah mati bukan sebatas itu saja sampai selesai. Ternyata dukun itu bersekutu dengan jin yang memang jinnya ini tuh dari zaman dulu pun memang udah ada dan memang tugasnya itu untuk menyesatkan manusia. Jin itu tuh selalu bersemayam di rawa dan rawa itu berada di rumah dari Haji Udin yang sekarang sudah berubah jadi perumahan atau ya jadi pedesaan lah. Sudah dipermak sedemikian rupa. Memang rumornya itu sempat beredar bahwa Haji Udin ini bersekutu dengan jin. Dulu sempat ada yang bekerja sama Haji Udin, seorang pemuda. Tapi ternyata 5 tahun kurang lebih pemuda itu pun tiba-tiba hilang. Bahkan rumornya ada beberapa yang bilang bahwa pemuda itu tuh pergi ke kota untuk nyari pekerjaan tapi nggak pernah balik-balik lagi. Dan sampai akhirnya ada rumor yang bilang bahwa pemuda itu memang dijadikan tumbal sama Haji Udin. Abah pun sebenarnya tahu, tapi Abah tidak mau ikut campur selama Haji Udin ini tidak menyenggol keluarganya. Dan Abah pun sebenarnya nggak pernah tahu bahwa Haji Udin ini bersekutu dengan jin yang sebelumnya dulu pernah Abah lawan.
Gara-gara Abah pun dapat sebuah pertanda bahwa jin itu balik lagi dan akan menuntut balas. Dari situlah Abah punya pikiran bahwa Haji Udin itu memang bersekutu dengan jin yang sebelumnya. Kita sebut aja jin itu Butokala ya. Butokala ini seolah kayak pengen nuntut balas dan pengen bikin perhitungan sama Abah. Cuman karena memang takut jin itu juga ilmu Abah ini masih ada, jadi dia nggak mau bikin perhitungan sama Abah dan akan bikin perhitungannya itu dengan cucunya dengan cara mencabut nyawa dari cucunya ini. Bayu yang mendengar percakapan itu benar-benar kayak shock dan kaget, dan Bayu nanya lagi, terus Bayu harus gimana? Dan gimana cara ngelepas dari jin tersebut? Abah itu cuman geleng-geleng kepala, seolah bahwa tidak ada cara. Tapi Abah ini bilang, sebetulnya ada cara yang bisa ditempuh. Kamu ikut Abah ke belakang. Akhirnya Bayu ini dibawa sama Abah ke salah satu tempat yang memang tidak terlalu jauh dari rumah Abah ini. Bayu ini dibawa ke salah satu gubuk, yang dimana gubuk ini seolah kayak tertutup kabut. Bahkan kayak nggak ada satu orang pun yang tahu tempat tersebut. Walaupun tempat tersebut itu kayak kelihatan jelas, cuy. Akhirnya Abah ngebuka pintu. Dan Abah ketika masuk itu langsung menyalakan lampu. Dan ketika menyalakan lampu, di situ semua debu, semua bahkan baunya pun bau apa. Ketika udah mulai masuk ke dalam, ada sebuah kotak, dan kotak itu pun akhirnya dibuka sama Abah. Dan ketika dibuka, di situ ada sebuah batu, dan batu itu menurut Abah yang bisa melepaskan kamu dari jin tersebut cuman batu ini. Bayu itu nanya lagi, ini batu apa, Bah? Dulu ketika Abah mempunyai ilmu tersebut, ketika selesai urusan Abah dengan dukun tersebut dan bahkan dengan jin tersebut, Abah ini benar-benar diteror dengan sosok setan dari mana. Seolah ilmu itu pun menyeret Abah untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, yang dimana ketika memiliki ilmu yang begitu kuat, mereka pun menuntut untuk Abah melakukan penumbalan untuk ilmu itu terus bisa bertahan di dalam diri Abah. Namun Abah menolak keras. Abah berlari ke sana kemari untuk cara melepaskan ilmu tersebut. Sampai akhirnya Abah bertemu dengan salah satu orang laki-laki, yang dimana dia adalah seorang kiai. Dia adalah seorang pemuka agama. Dia adalah orang yang membantu Abah melepaskan ilmu tersebut. Dan ilmu tersebut disegel dalam sebuah batu ini. Ketika ilmu itu sudah tersegel di dalam batu ini, Abah akhirnya bisa melepaskan atau tidak merasa tertekan lagi dengan sosok para gaib tersebut. Ya, walaupun mungkin ada beberapa makhluk, tapi setidaknya Abah tidak punya tanggung jawab, yang dimana Abah harus menumbalkan banyak orang seperti dukun yang lainnya. Bayu pun manggut seolah mengerti, tapi dalam raut muka Bayu ini seolah kayak masih menyimpan banyak pertanyaan. Tapi Abah ini langsung bilang, setelah urusan ini selesai, Abah pengen kamu mendatangi orang yang telah menyelamatkan Abah dan tuntutlah ilmu sebanyak mungkin di sana. Bayu ini sempat ngerenyetin dahi. Sebetulnya dulu Abah pun diajak untuk bertobat atau ya intinya untuk masuk Islam lah, atau belajar Islam lebih dalam. Tapi karena memang dulu Abah juga tidak berminat, dan yang intinya itu supaya bisa lepas saja dari ilmu tersebut, ya sudahlah. Dan karena dia ini pengen melanjutkan hidup sama istrinya, pengen hidup tenang dan sebagainya gitu kan, akhirnya tidak memutuskan untuk ngikutin dari si kiai tersebut. Dan Abah ini bilang, Abah hanya bisa ngasih lokasinya, dan ketika kamu sampai di tempat tersebut, sebut nama Abah. Pasti orang tersebut akan tahu
dan ceritakan apa yang sudah terjadi sama beliau. Dan beliau pun sudah beramanah, kalau misalkan ada anak atau ada cucu yang mau ke sana, silahkan. Kiai tersebut akan sangat menerimanya gitu kan, dengan berlapang dada. Di situ pun Bayu manggut doang, dan Bayu pun tidak terlalu intinya kepikiran dengan masalah tersebut. Sampai akhirnya Bayu pun nanya lagi, lalu batu ini akan dijadikan apa atau harus diapakan supaya bisa menyelamatkan Bayu atau kayak bisa menjauhkan jin atau setan yang nyerang Bayu ini. Abahnya itu bilang, Abah akan membuka segel atau ilmu Abah yang dulu pernah masuk tersegel dalam batu ini. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan nyawa Abah. Tapi kamu tidak perlu khawatir, segala konsekuensinya Abah akan terima. Sambil tersenyum natap ke cucunya, sambil ngelus kepalanya. Semoga kedepannya kamu bisa jauh lebih baik daripada Abah. Dan kamu tidak perlu khawatir dengan Abah. Anggaplah ini sebagai penebusan dosa Abah. Dan ini adalah rasa sayang Abah sama cucu Abah. Walaupun Bayu sempat nolak, tapi Bayu pun tidak bisa ngelarang kakeknya ini untuk melakukan atau membuka segel tersebut. Seolah kerongkongannya atau untuk Bah jangan gitu, seolah kayak tertahan atau terkunci mulutnya. Abah pun langsung komat kamit baca mantra. Seketika gubuk yang begitu kecil, suasana itu jauh berbeda. Hawanya jadi benar-benar dingin banget, seolah kayak nggak ada kehidupan apapun. Bahkan suara binatang-binatang itu benar-benar senyap. Dan ketika segel itu mulai terbuka, ada sebuah cahaya gelap yang benar-benar keluar dari batu tersebut. Dan lambat laun cahaya tersebut jadi sebuah kepulan asap, dan asap itu benar-benar nyelimutin diri Abah, dan tiba-tiba asap itu pun hilang. Bayu yang melihat sosok asap itu hilang, melihat sosok Abahnya ini benar-benar kaget karena bola matanya selewat itu berubah jadi merah, tiba-tiba balik normal lagi. Dan dari kejadian tersebut ada sebuah suara tanpa wujud itu berbicara. Ternyata kamu muncul lagi, dan sekarang aku akan bikin perhitungan kepada kalian berdua dan bahkan sampai semua keturunan kalian. Dan suara itu tertawa menggema. Abah itu nggak bergeming sama sekali, tidak punya rasa takut dari ancaman suara tersebut. Bayu yang merasa ketakutan dengan suara tersebut, tapi di sisi lain juga Bayu takut dengan muka kakeknya yang tiba-tiba berubah jadi begitu menyeramkan. Bayu ini ngerasa bingung, tapi seketika Abah ini langsung bilang, kamu tidak perlu khawatir. Dan Bayu pun benar-benar dikagetkan bahwa kulit-kulit dari kakeknya ini lambat laun itu ngelupas, seolah wadahnya ini udah nggak bisa nampung ilmu yang segitu besarnya. Dan Abah pun bilang ke Bayu, kamu bisa lihat luka-luka yang tiba-tiba muncul di badan Abah. Ini adalah konsekuensi ketika Abah harus membuka segel itu lagi. Dan kulit yang sudah menua ini sudah tidak sanggup lagi menahan ilmu tersebut. Abah hanya punya waktu sebentar, dan permasalahan ini harus segera kita selesaikan. Dan sekarang kita harus balik ke rumah untuk berpamitan sama Umi. Akhirnya mereka berdua itu pergilah balik ke rumah lagi. Dan kita akan tinggal mereka berdua nih sampai akhirnya Umi yang berada di dalam rumah itu sempat kayak ngerasa deg-degan terus dadanya ini. Kayak merasa khawatir, cemas banget. Sampai akhirnya ada sebuah ketukan pintu. Tapi nggak ada suara. Ketika Umi membuka pintu, Umi ini benar-benar kaget bahwa yang ada di luar itu adalah Bayu dengan muka pucat dan benar-benar tatapannya ini kosong. Ketika Umi ngeliat, ada sebuah rasa curiga. Tapi Umi ini nggak mau terlalu seujon dan tanya, kamu dari mana? Mana Abah?
Abah ada di belakang dengan omongan yang datar banget. Dan situ pun Bayu ini sempat nyeringai tipis, tapi seringaian senyumnya ini kayak mengandung arti. Umi yang tahu gerak-geriknya dan bahwa yang di depannya ini bukanlah Bayu asli, akhirnya Umi ini sedikit mundur dan langsung bilang, "Kamu itu siapa? Kamu ini bukan Bayu cucuku. Pergi dari rumah ini." Tiba-tiba awalnya suara Bayu palsu ini mirip banget gitu kan. Nah, gara-gara udah ketahuan, akhirnya Bayu palsu ini suaranya itu lagi lebih sedikit berat dan bilang, "Kalian semua akan mati." Lalu tiba-tiba sosok Bayu palsu ini berubah jadi kepulan asap yang menyelimuti rumah dari Abah, cuy. Singkat cerita, Umi ini langsung lari keluar dan teriak-teriak manggil nama Abah. Dan alhamdulillahnya cuy, mereka ini langsung papasan dan ketemu nanya, "Umi kenapa?" Dan Umi yang lihat Abah dengan kulit yang sudah mulai sobek-sobek, mulai gosong dengan luka-luka yang aneh. Umi pun udah tahu bahwa Abah sudah membuka kembali segel ilmunya. Ada rasa khawatir bahwa Abah ini waktunya tuh udah nggak lama lagi. Akhirnya Umi pun nggak terlalu menghiraukan dengan kondisi Abah. Umi pun cuman bilang, "Dia sudah muncul." Abah bener-bener nyengkram tangannya dan giginya tuh kayak lemes banget gitu kan. Akhirnya Abah pun tahu harus segera bertindak apa. Lalu Abah pun bilang, "Ayo kita balik ke rumah." Dan ketika sampai di rumah, Abah itu benar-benar kaget bahwa rumahnya itu benar-benar dikelilingi dengan sebuah kabut yang memang sulit dijelaskan. Abah yang tahu bahwa kabut itu adalah kabut kiriman, Abah pun langsung komat-kamit baca mantra. Dan Abah ini langsung nginjek bumi 2 kali cuy. Truk, truk. Setelah nginjek bumi 2 kali, seolah kabut itu tuh langsung menghilang dengan sendirinya. Dalam hati Abah bilang, "Kamu Haji Udin sudah keterlaluan. Dan kali ini aku akan selesaikan segala-galanya. Dan bahkan nyawaku adalah pertaruhannya. Kamu sudah salah berurusan dengan cucuku. Walaupun mungkin kita berdua tidak akan selamat, tapi ingat, setelah hari ini semuanya harus benar-benar selesai." Singkat cerita, Abah ini masuk ke dalam rumah dan minta Bayu untuk berdiam diri di rumah. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar. Bayu ini nurut dan Abah ini pergi sendirian sambil membawa sebuah keris yang memang keris ini tuh udah lama banget nggak pernah dipakai lagi sama Abah gitu kan cuy. Dia tuh bener-bener jalan terus sampai ke rumah Haji Udin ini cuy. Singkat ceritanya sampailah di rumah Haji Udin. Ketika sampai di rumah Haji Udin ini, Abah nggak banyak cincong dan langsung ngedobrak rumah tersebut. Dan ketika sampai di dalam rumah, suasananya itu bukan dalam bentuk rumah pada umumnya, melainkan di dalamnya itu adalah sebuah rawa-rawa. Seolah kayak itu tuh jadi ilusi gitu kan. Abah yang udah tahu ilusi tersebut dan itu ulah dari jin yang berkepala ular itu. Abah ini langsung teriak, "Hei Butokala, keluar kalian. Dan kamu juga, Haji Udin, keluar." Tiba-tiba dalam pekatnya kabut ada sesosok manusia yang muncul, yaitu Haji Udin. Haji Udin ini benar-benar natap tajam ke arah Abah ini cuy. Dan ketika Haji Udin ini berbicara, ternyata yang keluar atau suaranya ini bukan suara dari Haji Udin, melainkan dari sosok jin yang masuk ke dalam tubuh Haji Udin ini. "Akhirnya kamu datang kemari. Mana cucu kesayanganmu? Kenapa kamu tinggalkan di sana sendirian?" Di situ pun akhirnya Abah Asep pun kayak ngeringetin dahi dan bilang, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan cucuku. Aku sudah tahu harus berbuat apa untuk melindungi cucuku. Dan sekarang urusannya adalah
kamu dan aku. Sekarang kita harus selesaikan urusan kita yang sebelumnya. Aku bisa pastikan bahwa kamu hari ini akan binasa. Di situ pun Haji Udin cuma bisa tertawa sekenceng-kencengnya, bahkan suara tawanya itu benar-benar menggema, seolah suasana di situ tuh cuman ada suara dari si Haji Udin ini doang yang dirasuki sama jin gitu kan. Di situ pun jin itu nyeringai. Awalnya jin itu ngasih sebuah perlawanan. Ada sebuah asap, kumpulan asap gitu tiba-tiba tuh kayak nyerang dari Abah Asep ini cuy. Abah Asep itu sempat mundur ke belakang dan bahkan serangan itu sampai memuntahkan cairan merah atau darah. Tapi Abah Asep pun nyeringai senyum dan dia tuh bilang, ternyata kekuatanmu masih segini-segini saja dan memang kekuatanmu tidak akan pernah bisa melampaui ilmuku. Abah ini langsung memejamkan mata, lalu nyebut kerisnya dan dia membacakan sebuah mantra, lalu menghunuskan keris tersebut. Dan seolah keris tersebut itu terbang dengan sendirinya. Singkatnya, keris itu sampai nancap ke bagian jantung dari Haji Udin ini. Dan Haji Udin yang tertancap keris itu benar-benar teriak kesakitan. Ada sebuah teriakan juga dari sosok yang masuk ke Haji Udin ini. Tua bangka sialan. Akhirnya jin itu pun keluar dari raga Haji Udin ini. Dan dari belakang Haji Udin tiba-tiba muncul lagi lah sosok manusia berkepala ular ini. Langsung lari sekenceng-kencengnya seolah mau nerkam. Dan memang ketika rekamannya ini nggak bisa ditahan atau dibendung sama Abah. Sosok itu udah berada di atas dari Abah Asep ini cuy. Bahkan kepalanya itu kayak mau ngegigit dari leher Abah Asep ini. Tapi Abah Asep ini bisa ngepisin dan seolah keris itu tuh bisa balik di tangannya. Entah gimana caranya cuy. Jadi keris itu langsung disabetin ke bagian leher daripada sosok tersebut. Dan sosok itu ngerang kesakitan. Dan bahkan sosok tersebut sampai megang lehernya. Dan akhirnya sosok tersebut itu natap tajam, entah kayak menyimpan dendam bahwa ini tuh masih belum selesai. Dan sosok itu tiba-tiba terbakar, lenyap dengan sendirinya. Dan diikuti dengan Haji Udin yang ikutan terbakar juga. Bahkan dari rawa tersebut pun muncul sebuah kobaran api yang dimana api itu kayak ngebakar bagian dari rawa-rawa tersebut. Abah yang tahu kondisi dan situasinya ini sudah tidak bisa dia kendalikan lagi. Abah ini langsung memejamkan mata lagi dan baca mantra lagi sampai akhirnya dia bisa melihat sebuah pintu yang dimana itu adalah sebuah pintu keluar. Akhirnya dia keluar dan ketika keluar rumah dari Haji Udin ini terbakar, bahkan sampai tokonya pun ikut terbakar. Di situ sempat gemparlah warga desa tersebut dengan kejadian yang telah menimpa kediaman dari Haji Udin ini. Cuman ketika warga udah sampai di Haji Udin ini, warga itu nggak ada yang tahu gimana bisa terbakarnya rumah tersebut. Singkatnya, Abah ini pulang dan sampailah di rumah. Dan ketika sampai di rumah, Umi dan Bayu pun cuman bisa terisak nangis ngelihat keadaan abahnya. Bah, Abah yang kuat. Abah sebelumnya bisa melepaskan ilmu ini. Ayo, Abah harus bisa bertahan lebih lama lagi. Maafin Bayu, karena Bayu, Abah jadi seperti ini lagi. Tapi Abah cuman senyum dan bilang, kamu harus ingat pesan Abah dan temui orang tersebut. Maafkan Abah. Kamu sudah terlibat dengan masa lalu Abah. Dan maafkan Abah juga. Abah tidak bisa mendidikmu dengan benar. Sampai akhirnya Abah ini menutup matanya dan itu adalah nafas terakhir dari Abah. Bayu cuma bisa terisak nangis. Dan hal yang paling bikin parah adalah jasad Abah itu lambat laun membusuk dan seolah kering dengan sendirinya. Bahkan jasad Abah ini seolah kayak
jadi abu begitu aja cuy. Pes. Bayu tidak bisa berkata apapun lagi, tapi dari abu tersebut Bayu itu dikumpulin dan dimasukin sebuah kendi, dan ini akan dibawa ke salah satu temannya atau yang bisa dikatakan sebagai kiainya ini. Singkat cerita, setelah dari kejadian tersebut, Bayu ini memutuskan untuk pergi ke tempat sahabatnya atau kiai ini cuy, sambil membawa abu dari abahnya ini. Ya, gimana caranya supaya abahnya ini bisa mati dengan tenang gitu kan. Karena Bayu ini punya pikiran bahwa dari abahnya ini takut matinya itu nggak tenang gitu kan. Dan Bayu pun sempat menulis surat kepada orang tuanya dan bahkan berpamitan juga ke neneknya. Walaupun sudah dilarang oleh neneknya, tapi neneknya pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sampai akhirnya setelah udah diizinin, Bayu pun lanjut pergilah ke tempat tersebut. Dan gimana kelanjutan ceritanya, pokoknya pantengin aja. Dan untuk episode Bayu yang dijadiin tumbal ini udah selesai cuy, dan nanti akan ada episode selanjutnya yang dimana Bayu ini akan masuk ke salah satu pesantren, dan di situ dia bertemu sama salah satu yang akan jadi sahabat terbaiknya, yang dimana sahabatnya ini dablek PA dan emang ngeselin banget gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan keseruannya perjalanan Bayu ini kayak gimana, pokoknya kalian wajib pantengin cerita ini terus. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.